pengalaman komunikasi yang efektif dan tidak efektif dari saya sendiri. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan pengalaman komunikasi efektif yang pernah saya alami sendiri, yaitu pengalaman menjadi panitia acara untuk ulang tahun organisasi. Menurut saya ini adalah pengalaman yang efektif. Penyebab dari efektivitas ini yaitu komunikasi yang terbuka dan terus-menerus. Saya dan tim panitia selalu berdiskusi mengenai job desk acara sehingga semua orang memahami tugas mereka dan tanggung jawab yang akan mereka lakukan. Kemudian saling memberikan pendapat, suasana diskusi yang terbuka dan saling memberikan pendapat membantu dalam menemukan solusi dan mengatasi masalah yang mungkin akan muncul. Jadi dampak dari diskusi yang terbuka, kemudian komunikasi yang terbuka, penerimaan pendapat yang terbuka, dampaknya yaitu acara berjalan lancar karena persiapan yang matang dari saya dan tim acara lakukan dan tim-tim panitia lainnya. Dan kerjasama tim yang sangat solid juga menjadi poin penting dalam komunikasi efektif untuk mencapai tujuan tersebut, yaitu tujuan kita adalah untuk menyukseskan acara tersebut. Baiklah, untuk analisis teori strategi dan teknik komunikasi untuk komunikasi efektif untuk pengalaman saya yaitu menentukan tujuan. Di sini tujuannya sudah jelas, yaitu tujuan acara ulang tahun organisasi. Kemudian yang kedua, mengenali audiens. Tim panitia memahami kebutuhan dan ekspektasi anggota organisasi. Kemudian pemilihan saluran. Diskusi dan rapat adalah saluran yang tepat untuk membangun komunikasi tim panitia. Kemudian bahasa yang jelas. Tim panitia menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh anggota-anggota organisasi. Kemudian yang terakhir yaitu aktif mendengarkan. Tim panitia aktif dalam mendengarkan pendapat serta masukan dari anggota-anggota yang lain. Baiklah, kita masuk yang kedua yaitu pengalaman komunikasi tidak efektif, yaitu presentasi di kelas. Ada sebuah kelompok di kelas sedang mempresentasikan. Saya sedang mengikuti presentasi tersebut, namun pembicara tersebut terlalu cepat dalam menjelaskan atau memaparkan materi tersebut dan menggunakan bahasa teknis, sehingga saya sulit untuk memahami setiap poin yang ada dalam presentasi mereka ataupun materi yang mereka presentasikan. Penyebabnya, gaya penyampaiannya yang tidak tepat, yaitu pembicara menggunakan bahasa yang teknis, kemudian berbicara terlalu cepat. Kemudian yang kedua yaitu mereka tidak memperhatikan audiens. Pembicara seharusnya memperhatikan audiens, apakah audiens sudah memahami materi yang mereka jelaskan ataupun belum. Begitu. Untuk dampaknya bagi saya sendiri yaitu saya sulit untuk memahami materi yang disampaikan karena gaya penyampaian yang tidak tepat ya. Kemudian presentasi menjadi kurang efektif karena audiens tidak memahami materi yang disampaikan oleh pembicara tersebut. Untuk analisis dan teori strategi serta teknik komunikasi yang dilakukan, yang saya analisis yaitu menentukan tujuan. Tujuan presentasi mungkin tidak jelas karena pembicara mungkin kurang fokus pada cara penyampaian materi dengan efektif. Kemudian mengenali audiens. Mungkin pembicara kurang memahami kebutuhan dan ekspektasi audiens tersebut ataupun mahasiswa yang sedang mendengarkan presentasi mereka. Kemudian pemilihan saluran. Presentasi adalah saluran yang tepat untuk memaparkan materi, tetapi kurangnya kemampuan menyampaikan materi dengan efektif membuat komunikasi tidak menjadi efektif. Baiklah, sekian dari saya. Terima kasih.